Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, NPM 17040003, di mana pada saat ini saya akan menampilkan video saya melakukan ujian akhir semester mata kuliah Applikom. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membuat hipotesis. Oke, nomor 1. Soalnya membandingkan rata-rata dua populasi yang berpasangan. Kita mencari hipotesis statistik H0 yaitu HA sama dengan HB. Contohnya, merek A lebih baik dari merek B, dan HA tidak sama dengan HB, yaitu merek A tidak lebih baik dari merek B. Setelah datanya sudah masuk, kemudian kita tekan stat, basic static, pilot T. Kemudian kita masukkan first sample di merek A dan second sample di merek B. Graph kita aktifkan, tekan dan pilih histogram checklist, blogspot checklist. Selanjutnya option. Di sini kita karena di soal dimintanya 90,0, kita masukkan 90 saja. Selanjutnya alternatif kita ganti last 10. Oke, dan oke lagi. Kemudian muncul dua tabel, di mana sini tabel histogram dan tabel blogspot. Nah, kemudian ini namanya window session, yang di atas ini kita copy dan kita pastekan di tugas kita tadi. Window session di nomor 2. Selanjutnya di nomor 2 juga diminta gambar dari histogram. Karena di sini laptop saya nggak bisa di copy paste, jadi grafiknya saya print screen aja. Soal kita ini kita masukkan, kemudian kita masukkan lagi yang blogspotnya. Oke, ini blogspotnya kita besarkan, saya print screen lagi. Saya crop. Oke, pastekan di tugas kita tadi. Selanjutnya kita akan mencari tentang interpretasinya atau kesimpulannya. Bahwa di sini dapat kita tentukan. Oke, kita tarik kesimpulan bahwa DF sama dengan 10 ditambah 10 dikurangi 2 sama dengan 18. T tabelnya yaitu 2,552. Setelah kita dapat DF dan T tabel, selanjutnya kita ambil kesimpulan. Jadi di sini diketahui bahwa T tabelnya 2,552 dan T hitungnya yaitu 5,25. Jadi karena T hitungnya 5,25, maka T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 diterima
maka H0 diterima, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita yang pertama akan melakukan penggunaan aplikasi Minitab. Di sini sudah ada data nomor 1, ada data merek A dan data merek B. Selanjutnya kita ketik stat, basic static priority. Kemudian di sini for simple kita masukkan merek A, kemudian secondnya kita masukkan merek B. Selanjutnya grab, histogram, box plot, oke. Option, pertanyaan diminta 90. Yang ini kita aktifkan lagi last then. Oke. Sudah ada grafiknya juga dan window sessionnya. Window sessionnya kita copy, kita pastekan ke soal kita tadi. Nih ya teman-teman, ini soal nomor 2. Sudah kita pastekan. Selanjutnya kita memberi di sini dapat kita tarik kesimpulan dari soal yang di atas tadi, karena T tabelnya itu lebih kecil daripada T hitung. Jadi kita tahu T tabel yang tadi kita cari di sini, T tabelnya itu adalah 2,552, sedangkan T hitung yang kita dapat dari window sessionnya merupakan adanya yaitu nilainya 5,25. Jadi besaran T hitung. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka kita gagal menolak H0 dan kita menerima H0 keputusannya. Gagal menolak H0 kita. Oke, di nomor selanjutnya B, Sigentest. Oke, di sini ada data. Jadi datanya ini kita copy paste dulu ke window sessionnya. Ini data yang tadi bisa kita buang dulu, simpan dulu, yang ini kita hapuskan, ini kita hapus, copy lagi, masukkan data, berurut ke bawah saja ya. Ini bisa kita hapus karena tadi tidak ini. Oke, kita kasih judul atasnya IPA Stat non parameter. Masukkan di sini levelnya diminta berapa di soalnya. Kita tengok. Ini 95 level confidence-nya dan mediannya di sini rata-ratanya yaitu 85. Oke. Kita masukkan ini 95 sudah benar. Tekan ini 85 tadi. Masukkan 8,5. Last 10. Oke, di sini tinggal kita copy, kita pastekan di soal kita. Dapat kita tarik bahwa hipotesisnya yaitu H0 rasio lebih dari 85 dan rasio HI rasio kurang dari 85. Ini hasil dari window session tadi. Dapat kita mengambil kesimpulan, dapat kita mengambil keterangan dari window session
P value-nya 0,9682, dapat dari sini P value. A-nya 0,05, itu karena levelnya di sini 95 dari 100, maka 0,05 atau 5%. P value lebih dari A, yaitu A-nya 0,05, P value-nya lebih besar dari A 0,05. Maka kita gagal lagi menolak H0 dan kita menerima H0, sehingga dapat disimpulkan dengan statistik median nilai siswa lebih dari 85. Maka kita dapat mempertahankan guru tersebut. Oke, kita lanjut interpretasinya, yaitu H0-nya 8,850 lebih dari 8,5. Kita akan menerima karena nilai UN IPA dari rasio 0, maka guru IPA tersebut dapat dipertahankan untuk tetap mengajar. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 di sini desain eksperimen 1 faktor. Jadi kita masukkan berapa kali pengulangan dan berapa kali replikasi yang dia lakukannya. Oke, di sini saya mendapatkan hipotesis T1 pengulangan 1, pengulangan 2, pengulangan 3, pengulangan 4 sebanyak ini. Mereka memiliki rata-rata sampel tiap perlakuannya adalah sama. Ini adalah H0-nya. Selanjutnya HI-nya yaitu T tidak lebih dari 0. Maka perlakuannya yang rata-rata tidak sama. Oke. Ini adalah hipotesisnya. Cara mencarinya yaitu kita masukkan dulu ini semua ke dalam Minitab kita. Jadi di sini saya sudah memasukkan data dari soal tadi. Jadi di sini perlakuan memakai 750 ppm. Selanjutnya ini dosis pupuk, kemudian dilakukan pengulangan pertama dengan berat basah selada segini, pengulangan kedua berat selada segini. Oke, jadi kita buat dulu judulnya. Sebentar, saya tengok dulu ini soalnya. Gram selada pupuk ppm. Terus pupuk. Selanjutnya di sini ada pengulangan. Nah, jadi di sini caranya ya. Jadi sini caranya pertama start, lalu ANOVA, lalu one way. Kita tekan respon. Respon itu berarti yang telah dikeluarkan hasil dari faktor. Gram selada. Faktor. Astagfirullahaladzim, kenapa ini? Nah, faktornya berarti adanya pengaruh dari dosis pupuk. Apa ini? Selanjutnya di soal diminta 95. Oke. Di sini kita masukkan checklist Turkey family error dan di sini yaitu 800. Oke. 800 ini dapat dari mana? Di sini. Jadi di sini di soal dapat dilihat bahwa yang biasa digunakannya itu 800. Nah, ini nanti kita masukkan di dalam ini tab ini. Pertama kita start ANOVA one way. Selanjutnya respon ini apa yang
dihasilkan, yaitu gram selada. Faktornya ini apa penyebabnya? Nah, selanjutnya di sini soal di sini juga benar 95. Conference, yang ini kita tekan, yang ini dan ini. Nah, yang ini 800 yang tadi kita tengok di soal. Lanjut, oke lagi. Nah, sudah ada nih window sessionnya, tinggal copy, pastekan di jawaban kita tadi. Oke. Mana dia? Nah, di sini saya menjelaskan tentang hipotesis. Jadi sini kita dapat hipotesisnya bahwa T1 H0 sama dengan T1 sama dengan T2 sama dengan T3 sama dengan T4 sama dengan 0. Jadi rata-rata sampel tiap perlakuannya itu memiliki sama memiliki gram seledri. Jadi yang HI-nya itu adalah TI tidak sama dengan 0. Ada perlakuan dan rata-rata yang tidak sama. Oke, ini dia sudah masuk ke sini. Selanjutnya kita mau apa saja sih cara-cara untuk penolakan? Nah, jadi sini kita karena tadi 95, jadi ini 5%. Banyaknya replikasi ada 5 kali ya. Banyaknya seluruh pengamatan dalam hal ini ada 20, karena 4 kali 5 pengulangan. Sehingga F tabelnya 3,06, F hitungnya 17,4 dapat dari sini. F hitung 17,4. Oke. Karena F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka kita menolak H0 dan mengambil kesimpulan bahwa ada perlakuan yang rata-rata berat basah selada tidak sama. Apabila kita lihat p-value nilainya 0 juga, kurang dari 5%, maka kita dapat juga menolak H0. P-value-nya mana? Ini p-value-nya dari window session. Selanjutnya kita melakukan ringkasan interpretasi ini. Jadi di yang kolom pertama ini, kelompok pertama 750 ini dia itu memiliki sama berat gram seladanya 900 ppm. Selanjutnya di kelompok kedua ini 800, 850 dan 900 ini memiliki sama karena dia memiliki interval yang memuat angka 0. Dari mana melihat interval memuat angka 0? Dari sini. Nah, di sini kalau ada negatif berarti dia melewati 0. Maka dosis pupuk yang 750 memiliki kesamaan dengan yang 900. Jadi ini juga memiliki kesamaan yang ini dan yang ini. Teman, kembali lagi. Nah, sekarang di sini kita mau cari korelasi dulu ya. Habis korelasi kita mencari regresi. Di korelasi ini kita tekan start, basic start correlation. Nah, di sini kita masukkan kehadiran dan nilai. Oke. Ini window sessionnya bisa kita masukkan ke dalam Microsoft Word tugas kita. Selanjutnya regression. Yang pertama start regression. Di respon kita masukkan nilai akhir, prediktor kehadiran. Di grabs kita masukkan normal plot, regular. Di result kita masukkan ini. Di strange kita masukkan fit dan result. Selanjutnya oke.
maka keluar seperti ini. Nah, yang ini bisa kita copy ke soal kita, grafiknya. Selanjutnya, yang ini juga window sessionnya ini bisa kita copy. Oke, teman-teman, kita bisa mengcopy ini dengan resi 1 dan fit 1-nya. Kita masukkan ke Excel-nya dulu ya. Oke, di sini udah jadi, kita tinggal copy, pastekan di soal kita. Nah, ini dia. Jadi kita mengambil kesimpulan dari sini ya, bahwa resi fit 1 fit 1 ini Y merupakan nilai akhir berdasarkan model. Dia tuh nilai akhir dari model. Sedangkan resi 1 ia merupakan residu atau selisih dari nilai akhir sesuai pengukuran. Dan fit 1 nilai akhir, dan fit 1 ini resinya, selisihnya. Sederhana caranya, start regression dan fitted line plot. Nah, di sini kita ambil yang linear ya. Nah, ini udah kita masukkan ya linear regresinya ke dalam soal. Kita akan menjelaskan sedikit tentang hipotesis dari korelasi dan regresi yang kita tadi kerjakan. Yaitu di sini ada hipotesis H0-nya, saya mengambil kesimpulan korelasi antara dua variabel sama dengan 0. HI-nya korelasi antara dua variabel tidak sama dengan 0. Nah, ini copy paste dari window session yang tadi kita buat. Jadi saya mendapatkan kesimpulan bahwa H0-nya itu ditolak karena p-value-nya itu kurang dari 10%. Karena di sini p-value-nya 0,00. Korelasi antara dua variabel tidak sama dengan 0. Maka kedua variabel ini memiliki hubungan sebab akibat, yaitu persen kehadiran akan mengakibatkan nilai akhir mata kuliah biometri. Selanjutnya yang nomor 4, hipotesis lagi di regresi. Nah, di sini Y1 sama dengan 0 dan Y1 tidak sama dengan 0. Variabel respon maksud saya merupakan nilai akhir atau Y. Variabel prediktor itu kehadiran atau X. Selanjutnya ini copy paste dari window session Minitab. Nah, di sini yang tadi kita buat regresi linearnya. Di sini ada nilai akhir. Nilai akhir ini sebagai X. Nilai akhir itu sebagai Y. Nah, jadi ini dia di sini nilai akhir. Kehadiran itu X, nilai akhir Y. Oke. Selanjutnya di sini ada sedikit kesimpulan. Dari output di atas dapat dilihat bahwa mean square error yang merupakan varian residual S kuadrat. Jadi di sini ada mean error enam puluh 63,48. Ini merupakan dari S kuadrat. Jadi kita mau mencari S-nya harus diakarkan menjadi 7,92. Lalu kita kalikan 2S. Dapat hasilnya segini. ANOVA sebenarnya merupakan uji hipotesis sesuai dengan model data yang ada.